وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أو كما قال. أما بعد. Al-Muhtaram Al-Ustaz Ibnu FPDI yang kami hormati segenap jajaran manajemen PT Bumi, terkhusus kepada Pak Sugianto beserta rekan-rekan sekalian, karyawan-karyawati baik yang hadir secara langsung di musala Raudhatul Shalihin ataupun yang hadir secara online. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian Ramadan. Insyaallah di minggu ketiga. Di kesempatan sore hari ini bertindak sebagai narasumber Al-Ustaz Ibnu FPDI selaku pengasuh pondok pesantren At-Tarbiyatul Tijaniyah Kota Anyar, yang insyaallah tema yang akan dibawakan hikmah puasa Ramadan. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidinal anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim, para pengurus takmir, para pimpinan yang ada di proyek ini, PT POMI beserta jajarannya, dan jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada saat ini kita semua telah mendapatkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya, sehingga situasi puasa yang insya Allah sudah 21 kali masih kita sempat dan disempatkan berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi lindungan taufik hidayah kepada kita semua dan semua warga yang ada di rumah. Amin Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan Allah melimpah ruahkan
pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, harapan kita mendapat syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami pertama untuk menyampaikan niat silaturahim bersama jenengan. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sharing pengalaman yang berkaitan dengan hikmah puasa Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana Ramadan ini adalah merupakan salah satu yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi penghormatan yang luar biasa kepada kita. Allah memberi kepercayaan kepada kita sehingga kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa tidak ya ayuhan nas saja? Wong hamba Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kita, tetapi kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Di sini Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingat dengan apa disampaikan maqalah atau qaul ulama wal masyayikh. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang memang Allah paham dan Allah tahu, khusus kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman itu dipanggil, tentunya yang ada adalah senang. Dan kalau orang beriman itu diwajibkan, tentunya akan melaksanakan dan sampai membuahkan suatu hasil. Sehingga diibaratkan, yaitu kata ulama, seseorang yang beriman akan cocok tanam, menanam sebuah kacang. Karena iman dan yakin ditaruh aja dalam tanah, maka dirawat, diladeni sesuai dengan kebutuhan itu tanaman, sehingga membuahkan suatu hasil yang membanggakan. Nah, oleh karenanya para hadirin jemaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini dikaitkan dengan kita dalam kerja, katakanlah kerja di dalam proyek ini PT POMI, tentu ada pimpinan. Pimpinan kalau percaya kepada bawahannya dan siapa yang dipercaya, tentunya itu yang diutamakan dan dipanggil oleh atasannya. Salah satu contoh, sebentar lagi umumnya kalau pejabat-pejabat yang lain ada liburan nasional, yaitu Lebaran tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 hari. Andaikan di POMI ini ada yang pimpinan salah satu mau lebaran atau mudik, pimpinan memanggil kepada orang yang dipercaya, katakanlah si A dipanggil, karena si A sudah yakin akan pimpinannya memanggil itu ada suatu hal yang memang sangat dibutuhkan dan penting, maka yang ada senang. Alhamdulillah saya dipanggil oleh pimpinan.
Mungkin ada ceferan yang lebih banyak ini. Pimpinan menyampaikan, wahai si A, hari lebaran besok saya mau mudik. Tolong posisi saya sambil lanjutkan dan kerjakan. Apa yang ada? Karena yang diperintah adalah kepercayaan, dan yang diperintah juga seorang yang yakin akan pimpinannya. Pertama senang, kedua siap mengerjakan apa yang diperintah, dan yang ketiga tentunya akan buahkan suatu hasil. Begitu juga kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang khusus, orang-orang yang beriman. Tidak semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Orang yang dipanggil Allah ada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang beriman. Amin. Sehingga kita perlu mewujudkan rasa senangkah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa. Tergantung di iman kita masing-masing. Tergantung di kepercayaan kita masing-masing. Tergantung kecintaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikaitkan dengan tadi yang nanam kacang, kalau kita dikaitkan dengan proyek kepimpinan kepada bawahan yang tadi percaya dan disuruh, sehingga senang dan yakin ada upaya yang sangat luar biasa, maka tentunya kita puasa ini seyoknya dihadapi dan diterima dengan senang hati. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipanggil, orang yang beriman adalah orang yang mendapat kehormatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada orang-orang sebelumnya. Kama kutiba alladzina min qablikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil, memerintahkan kepada hamba-hamba sebelumnya, yaitu para nabi, para syuhada, dan para sahabat, dan semua para pimpinan-pimpinan besar min ladunna Adam, dari anak cucu Adam. Bagaimana Nabiullah Adam dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berpuasa. Nabiullah Adam dalam hatinya sangat senang dan sangat gembira. Apa sebabnya? Dalam hadis disampaikan dan dikuatkan dengan qaul ulama dalam kitab Fauzu wan Najah, karang kitab Syed Ahmad At-Tijani, dan kitab Durratun Nasihin. Di situ Nabiullah Adam mempunyai satu peristiwa kejadian yang sangat salah besar, yaitu memakan makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu buah khuldi. Begitu ditelan sehingga di dalam perut Nabiullah Adam 30 hari 30 malam bukan rasanya, tidak keluar rasa sakit perutnya, sehingga Allah memerintahkan puasa 30 hari 30 malam. Untuk apa? Agar apa yang tersisa yang menjadi penyakit pada dirinya adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kaul-kaul yang lain bahwa Nabiullah Adam itu setiap bulannya berpuasa 11, 12, 13, 14, 15. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Artinya para ahjuna, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabiullah Adam dan nabi-nabi yang lain diperintahkan untuk melakukan salat karena ada penyebab suatu awalnya pelanggaran sehingga ditutup hijabnya, putus hubungannya dengan Allah. Termasuk Nabiullah Adam 450 tahun dikeluarkan di surganya dan dipisah dengan istrinya. Oleh karenanya, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita adalah
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan puasa 30 hari di siang hari saja. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kita hanya 30 hari? Karena itu adalah fadl min fadlillah wa rahmatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillah," dengan anugerah Allah, "wa bi rahmatihi," dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan fadl itu dan dengan rahmat itu hendaknya lah bersenang-senang dan bergembira. Huwa khairu mimma yajma'una, karena fadl itu adalah yaitu lebih bagus dari mimma sesuatu barang yajma'una yang terjadi kepada orang-orang di luar umat Nabi Muhammad SAW. Artinya yang patut kita pahami bahwa puasa ini adalah merupakan salah satu rahmat Allah, fadl Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala memberi fadl sebab menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Qad ja'akum Ramadhana syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kamu sekalian wahai sahabat, wahai umat-umatku, wahai orang-orang yang beriman, syahrul mubarak, bulan yang mubarakah. Iftaradullah alaikum, di mana dalam bulan barakah itu mewajibkan kepada kamu sekalian syiyamahu, yaitu berpuasa. Dengan berpuasa tuftahu fihi abwabal jannah. Dengan melakukan puasa maka dibuka pintu-pintu surga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabiullah Adam karena penyebab salah sehingga melakukan dosa puasa dan diampun dosanya, maka kita tidak ada salahnya kalau kita melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa itu bulan yang barokah dan puasa itu adalah yang mengampuni segala dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya bahwa inna abda idza akhata khati'uhu nukti fi qalbihi nuktahu saudaun. Kata Rasulullah, karena hamba-hambaku, umatku, mungkin juga kita, kata Rasulullah, bahwa yaitu apabila akhata, berbuat satu kesalahan, maka tergoreslah hitam di dalam hatinya. Setiap buat salah ada titik hitam dalam hatinya. Andaikan kita dalam pome ini, maaf, jam 7 masuk umpama ya, kita absen bareng ini tidak kerja, keluar keliling-keliling. Atau kalau itu memang salah, maka satu kesalahan akan ada titik hitam di dalam hati. Besok ada lagi, besok dengan istri, besok dengan anak, besok dengan tetangga. Setiap kita berbuat kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala membuat satu titik hitam di dalam hatinya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sering-sering berbuat dosa, maka akan terjadi pada orang tersebut, yaitu dalam hatinya la ya'rifu ma'rufun, tidak akan mengetahui kepada barang yang benar. La ya'rif, tidak akan memahami, mengetahui ma'rufun, kepada yang benar. Artinya sudah diperintah benar malah dianggap salah. Ditegur dengan kesalahannya
maka benarnya sendiri. Orang kalau sudah terlalu banyak salah dan banyak dosa, akan semua seluruh dalam hatinya titik hitam itu menguasai. Kalau sudah seperti itu, la ya'rufu ma'rufa, tidak akan mengetahui barang yang sudah diketahui. Yang benar tidak tahu bahwa itu benar. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, wala yungkaru mungkaran, tidak mengetahui kepada yang mungkar bahwa itu mungkar, tidak mengetahui bahwa itu salah. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama introspeksi diri. Mungkinkah kita selama ini di dalam hatinya atau di dalam perbuatannya masih banyak salah? Pertanyaannya, jawabannya tergantung pada kita semua. Ciri-cirinya, kalau sudah kita yang benar dikatakan salah dan tidak mengetahui mana yang benar, bahkan yang salah dikatakan benar, itu adalah pertanda bahwa kita masih banyak dosa di dalam diri kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling an dzikri, zikir kepadaku, kata Allah. Contohnya yaitu tadi selalu banyak maksiat, selalu bohong pada istri, selalu kurang sayang pada istri, malah lebih sayang kepada istri orang lain. Sekarang ini kan lagi banyak ngetren, lagi-lagi WA, WhatsApp. Di mana ya? Padahal istrinya orang lain. Ketemu di mana? Oh, makan di Bohai, ditraktir. Istrinya minta uang 50, enggak ada. Ini tanda man a'rada an dzikri, barang siapa orang yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'i asandengka, maka orang itu akan menemukan maisha, kehidupan yang kepepet. Ciri-cirinya orang yang banyak dosa, maka hidupnya tidak akan tenang, selalu galau di dalamnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datangnya puasa, Allah memerintahkan puasa, itu adalah merupakan satu anugerah Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufir lahu ma taqaddam min dambi. Tadi disampaikan oleh pembuka acara, siapa orang man shoma, yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan, imanan, karena iman itu tadi cinta pada Allah, yakin bahwa ini ada maksud terbaik, wahtisaban, dan mengharap sesuatu kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dambi, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan puasa kita ini, yang kita lakukan ini adalah merupakan wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita yang selama ini dengan ibadah puasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kehidupan yang lebih mubarakah, diberikan kehidupan yang lebih amanah, sehingga kita diberi kehidupan saat keluarga dan anak cucu, yaitu diberikan kehidupan bahagia. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hal yang harus disampaikan, akan tetapi karena seiring waktu, maka marilah ibadah puasa ini kita jadikan suatu pelajaran, introspeksi diri. Salah satunya kita puasa. Di antaranya dalam kitab disampaikan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang pertama, tingkat awal, yaitu
menghindari dari makan dan minum, dan menghindari dari hubungan seksual atau hubungan sama keluarga istri di siang hari. Padahal itu istri sendiri, padahal makanan punya sendiri, padahal minum halal kita punya sendiri. Karena kita puasa maka hindari itu. Begitu juga puasa yang kedua, puasa hawas, puasa orang-orang yang hawas salihin. Orang salihin tidak hanya makan, tidak hanya menghindar dari makan, tidak hanya menghindar dari minum, tidak hanya menghindar dari hubungan keluarga istri di siang hari, bahkan menghindari hawa nafsu. Itu puasanya orang soleh. Maksiatnya mata, maksiatnya mulut, maksiatnya telinga, semua dijaga. Karena memang bukan karena puasa, setiap harinya lebih mengutamakan takut dan menjaga untuk kita jauh dari maksiat dan menjaga agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah puasa ini kita jadikan, yaitu hikmah puasa Ramadan ini kita jadikan bahwa puasa sebagai rasa atau bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini marilah kita wujudkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tersampaikan, dengan puasa dosa kita diampuni. Dengan puasa kita mendapat rahmat Allah. Dengan puasa kita dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan puasa tentu kita lebih hati-hati dalam untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua itu kita syukuri. Maka dengan syukur tentunya salah satunya itu tadi, dalam pekerjaan jenengan, baik jabatannya seperti apa, yang jelas kita ini digaji, yang jelas kita hidup dan kerja ini ada bayarannya. Itu marilah syukur bersama apa yang ada. Kenapa? Karena syukur itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan, yaitu nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini selalu syukuri apa yang ada, mesti Allah Subhanahu wa taala menambah dan selalu menambah. Oleh karenanya, marilah kita mengambil contoh. Dulu ada sebuah kisah, cerita kehidupan masa umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di masa Nabi Musa, umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ada berumah tangga bertahun-tahun, kerja terus tapi hutang tambah banyak. Bayaran besar, hutangnya lebih banyak, sehingga terlilit hutang. Akhirnya sahabat tersebut, umat Nabi Musa alaihissalam tersebut, berdiskusi, berdialog dengan istrinya. Salah satunya membahas dan koreksi diri, sehingga berinisiatif untuk mengajukan usul kepada Nabi Musa alaihissalam. Agar bagaimana? Agar dilaporkan kepada Allah, sehingga memaksa, nekat berusul kepada Musa, wahai Musa, saya ini bertahun-tahun kerja, nemen penghasilan, nemen tapi hutang tambah nemen. Apakah saya nasib seperti ini, Musa? Coba tolong minta laporkan, konsultasikan dengan Allah. Karena Nabi Musa bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa itu matur kepada Allah, wahai Allah,
Saya punya umat, punya saudara yang lagi hidupnya miskin terus. Mereka berusul, apakah masih ada harapan kaya? Kata Allah, wahai Musa, sampaikan, sebetulnya orang itu dalam catatan nasibnya miskin terus sampai wafat. Akan tetapi dengan usaha tersebut sampaikan, akan saya kasih keringanan, akan saya perkaya cuma 1 tahun saja. Akhirnya disampaikan, wahai umatku, alhamdulillah Allah menyampaikan sedianya Anda sudah dicatat mulai dari lahir dengan jodohmu, dengan istrinya akan diberi nasib yang miskin sampai mati. Akan tetapi barokah usul, hikmah usul, Allah menyampaikan bahwa Anda akan diberi kehidupan kaya raya cuma 1 tahun. Apa katanya dia? Alhamdulillah, biarpun 1 tahun, yang penting saya bisa menikmati kaya. Nah, tidak lama kemudian orang tersebut itu kaya betul, kaya raya. Dengan kekayaannya tersebut sehingga dengan istrinya itu bermusyawarah, punya inisiatif lagi. Mas, mumpung kita kaya dan kita hanya diberi waktu 1 tahun oleh Allah kekayaan ini, mari kita cari rumah di tempat-tempat yang di mana tempat itu dilalui orang banyak, sehingga buat rumah di situ. Rumahnya itu pintunya 7 menghadap ke jalan semua. Tujuannya setiap orang yang lewat di situ dikasih rezeki, dan bangunan masjid, bangunan pondok pesantren katakanlah begitu sekarang, demi kepentingan yatim piatu dihidupi, orang miskin begitu. Terus setiap hari, tiap malamnya kekayaannya hanya berpikir bagaimana nasib perjuangan, bagaimana nasib yatim, bagaimana nasib orang-orang miskin. Terus dikasih terus dengan niat bersyukur mumpung kita diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalan sampai 3 tahun tidak terasa. Padahal tadi bilang 1 tahun. Baru sadar suami istri tazaleh, ini kan sudah 3 tahun. Iya. Loh, kata Nabi Musa katanya 1 tahun. Sekarang sudah 3 tahun. Apakah kira-kira keliru Allah? Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya matur mendatangi Musa, takut salah kepada Allah. Wahai Musa, ingatkah sampean dulu ketika saya usul bahwa saya hanya dikasih jatah 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup kaya, baru gini hidup miskin lagi. Oh iya, loh sekarang sudah lebih 3 tahun. Saya kekayaan sudah luar biasa. Akhirnya Musa usul kepada Allah, wahai Allah, ada usul lagi ya Allah. Apa itu? Itu dulu 3 tahun yang lalu umat saya yang lagi miskin, yang katanya dikasih kebebasan cuma 1 tahun diberi kekayaan, sekarang sudah lebih 3 tahun ya Allah, dia sudah masih kaya terus. Apa kata Allah? Musa, itu adalah fadl pribadi saya, min fadlillah wa birahmatihi, karena orang itu kekayaannya digunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestinya 1 tahun sampai mati dia akan diperkaya dan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, para jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, atau juga ibadah-ibadah yang lain, baik kepada anak istri atau tanggungan atau handai tolan, kita niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat balasan dan mendapat yaitu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa daraballahu matalan qaryatun, diumpamakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu daerah di mana daerah itu kanat aminatun mutmainnatun, kata Allah, di mana suatu negara atau suatu keluarga atau suatu organisasi atau suatu PT seperti MOME kita semua, yaitu diberi keaman oleh Allah, diamankan segala urusannya, aman malapetaka, aman dari penyakit-penyakit yang menakutkan, mungkin kencing manis ke naudzubillah, mudah panjenengan yang kena disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga stroke, kalau sudah stroke tidak ada apa-apanya Pak, tak lakai boleh aja Pak, nikah. Mungkin juga musibah-musibah diamankan, amanahu. Bahkan kata Allah mutmainnah, diberi ketentraman hatinya. Itu ya'tiha rizquha ragadan, di samping tentram hatinya dan selalu didatangkan rezeki yang melimpah ruah dimanapun berada. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ingkar, sudah tidak mengaku, tidak melakukan perintah Allah, maka la kafarat bi an'amillah, ingkar akan nikmat-nikmat Allah, diberi kehidupan kita setiap hari, nyawa berapa kali kita nggak tahu, padahal tanpa nyawa kita tidak akan bisa bergerak. Diberi mata kita kedap-kedip setiap hari bisa melihat, berapa kali tak penang itu, begitu juga melangkah kaki tidak penang itu, dan rezeki-rezeki yang lain. Apabila itu tidak dibaca, apabila itu tidak disyukuri, fa'adha wahallahu libasu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menimpakan musibah yang sangat luar biasa. Oleh karenanya mari kita pertama, marilah kita berdoa. Jadi kesimpulannya, mari kita, intinya semua apa yang kita lakukan perintah Allah, semua apa yang Allah datangkan kepada kita, itu bukan berarti siksaan Allah, tapi itu belas kasih Allah. Kalaupun kita yaitu dapat ujian kemarin, ditipu atau diganggu yang lain dan sebagainya, itulah musibah datang Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita pasrah bahwa itu Allah mendatangkan, Allah akan beri ganti yang lebih banyak dan lebih luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu pada kali ini, tidak cukup hari ini, tapi kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf dalam segala kekurangan, kurang lebihnya baik tutur kata, waktu, dan kurang jelas penyampaian. Karena memang ini tahap pertama perdana saya, Pak. So nggak usah ngetek lagi dulu. Padahal biasa ngomong, lapor apa katanya. Itu. Tapi intinya mudah-mudahan kita semua ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita syukur bersama, senantiasa ditambah dalam segala urusan dan ditambah kenikmatan. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wa ridha inayah. Wassalamualaikum